Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pemahaman sebuah tentang Rasul. Mari kita ikuti. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatur Rasul artinya mengenal atau memahami tentang definisi Rasul. Setiap manusia di muka bumi ini sangat membutuhkan Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai suri toladan, sebagai petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang dinamakan Rasul itu? Rasul adalah Ar-rajulul Mustafa al-mursalu minallah birisalati ilan nas. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada manusia. Rajulul Mustafa al-mursalu minallahi birisalati ilan nas, yaitu seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah kepada manusia, untuk menyampaikan risalah itu kepada manusia. Dalam istilah ajaran Islam, Rasul adalah laki pilihan yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Jadi bukan sembarang laki-laki, tetapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa Allah memilih orang tersebut? Pasti memiliki sebuah keistimewaan yang tidak terlepas daripada sifat-sifat manusia. Di mana Rasulullah atau Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi juga makan dan minum, bahkan di jalan, berjalan, berusaha di pasar. Sehingga jangan heran, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu, kata Rasulullah, yang mendapatkan wahyu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kul innama basyarun mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, kata Rasulullah. Sungguh kalian mengangkat perkara kepadaku, boleh jadi sebagian kalian lebih pintar dan mengemukakan alasan-alasan dibanding yang lain, sehingga aku menangkan perkara sebagaimana yang kau dengar. Jadi Rasulullah, para Rasul itu adalah manusia pilihan. Walaupun manusia biasa, tapi memiliki istimewaan yang luar biasa, sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia yang mampu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada manusia, tidak pernah menambah ataupun mengurangi perintah Allah tersebut. Ini seorang Rasul harus seperti itu. Kenapa Rasul juga dipilih oleh Allah? Karena keteladanan dalam menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang memberi contoh dan keteladanan dalam mempraktekkan ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengambil dari manusia sekiranya yang ia ambil dari kiamat, tentu manusia tidak akan mampu mencontohnya. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak mau menerima, karena Rasul berasal dari kalangan manusia. Itu urusan mereka. Kalau dia beriman ya mengikuti Allah, tidak beriman ya sudah tidak ikutin Allah.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dipilih oleh Allah dan Rasul, orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, berarti orang itu telah dikaruniai oleh Allah keberkahan yang luar biasa. Dan ini kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak pernah pilih kasih, tapi Allah menghendaki siapa yang dipilih karena kedudukannya yang mulia itu. Maka kemudian banyak manusia yang mengklaim sebagai nabi, padahal yang telah diangkat sebagai rasul saja tidak pernah bermimpi atau tidak pernah memimpikannya. Agar ia tidak keliru dan sesat, harus mengenai tanda-tanda rasul. Jadi banyak orang yang ingin dipilih Allah, tetapi Allah tidak memilihnya. Bahkan menjadilah dia ngaku menjadi nabi palsu, seperti Musailamah al-Kadzab. Nah, agar kita tidak tersesat dalam mengenali Rasulullah, mengenali tanda-tanda Rasulullah, mengenali tanda-tanda Rasul utusan Allah. Satu, yaitu memiliki sifat-sifat asasi sebagai Rasul, yang dengan itu ia layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. Sifat-sifat itu lebih pada kredibilitas moral dan kemampuan intelektual, yaitu siddiq, jujur, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah, pintar. Di samping sifat-sifat pendukung yang lain. Tapi 4 sifat inilah sangat mendasar bagi seorang rasul. Yang pertama adalah siddiq, amanah, fatonah, tabligh, saudaraku. Yang kedua, mendapatkan mujizat, yaitu hal yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada umat manusia melalui dirinya. Mujizat ini tidak diminta atau tidak dipelajari, tetapi mujizat dari Allah atas kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajaran Allah. Yang ketiga, ciri seorang rasul itu bisyarah, yaitu berita yang akan datangnya disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci mereka. Yang selanjutnya itu nubuat, yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Itu Rasul. Hasil pencapaian yaitu pencapaiannya gemilang, sempurna, dan hanya dapat dicapai oleh para Rasul. Demikian itu karena ia adalah keteladanan contoh yang baik. Contoh yang memberikannya adalah keteladanan yang paling ideal. Demikian pengertian tentang Rasul adalah rajulun mustafa, seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun mustafa al-mursalu minallahi birisalati ilan nas. Rasul adalah laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa apa? Membawa risalah. Membawa risalah dari Allah untuk manusia. Hamilur risalah dan qudwatun tatbiqur risalah, sebagai pembawa risalah dan sebagai contoh yang baik. Di mana ciri-ciri seorang rasul yaitu memiliki sifat asasi, yaitu 4, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Kemudian Rasul juga mendapatkan mukjizat, mendapatkan busyarat, mendapatkan nubuat, mendapatkan syamrot, hasil yang baik. Itulah yang dapat kita pahami pada hari ini terkait dengan Rasulullah, terkait dengan definisi Rasul. Semoga ada manfaatnya dan ikuti terus di channel Yazid YouTube ini. Jangan pernah bergeser, ikuti terus, klik loncengnya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah Rasulullah menjadi teladan dalam menikahi seorang wanita. Oleh karena itu umat Rasulullah hendaknya dia mau menikah, jangan sampai bujangan terus atau perawan tua atau parjaka tua istilahnya. Karena itu marilah kita mencontoh Rasulullah dalam segala hal, baik dalam pernikahan maupun dalam hal yang lainnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita menghadiri kondangan saudara kita Kang Asep saya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bye.